Meskipun tergolong kelompok supporter garis keras di Inggris, sebagian anggota The Herd tidak terlalu menyukai kekerasan fisik. Kisah tentang Dayton Connell adalah salah satu contohnya. Mungkin inilah yang membuat The Herd tidak terlalu sering muncul di berita-berita kekerasan hooliganisme di London maupun Inggris. Kendati demikian, bukan berarti The Herd tidak pernah terlibat dalam pertempuran yang besar. Bentrokan mereka yang paling terkenal yaitu saat menghadapi Millwall FC di Stadion Highbury pada 1988. Sebanyak 500 petugas kepolisian yang terlatih secara khusus sampai tidak mampu menahan bentrokan kekerasan dari kedua belah pihak supporter. Bentrokan itu terlalu menakutkan sampai-sampai para polisi berkali-kali mendapatkan lemparan koin selama berada di dalam stadion. Dua pub di luar stadion pun benar-benar hancur karena tak luput dari perang antar supporter tersebut. Pub Crimson Arms yang dihancurkan oleh pendukung Millwall benar-benar peristiwa pertama yang mengejutkan dalam sejarah wilayah Arsenal. The Herd juga mengalami bentrokan besar di luar Inggris, seperti di Hall Square Copenhagen yang menjadi tempat kekerasan terburuk The Herd pada pertandingan final Piala UEFA di tahun 2000. Di sanalah para pendukung Arsenal lainnya dan The Herd merasa terusik dengan pendukung Galatasaray. Pendukung Galatasaray yang mulai berdatangan sejak tengah malam, bahkan katanya jumlah ultras Galatasaray yang datang lebih banyak daripada pendukung Arsenal. Pendukung Galatasaray bernyanyi, mengibarkan bendera, dan seolah-olah mengambil City Hall Square. Beberapa di antara mereka seperti ingin berkelahi dengan pendukung Arsenal yang berada di 4 pub terdekat. Salah satunya adalah Bar Absalom yang didatangi beberapa ultras Galatasaray. Mereka bernyanyi namun seperti memancing emosi para pendukung Arsenal. Sampai pada akhirnya ada botol terbang dari dalam bar tersebut sehingga pertarungan tumpah ke jalanan. Esok harinya, The Herd dan pendukung Arsenal lainnya lancarkan serangan balas dendam. Dan tiba-tiba sekitar 500 pendukung Arsenal melakukan serangan yang mengejutkan kepada para pendukung Galatasaray di depan Bar Absalom. Serangan itu begitu mengejutkan penduduk setempat dan kepolisian, sehingga situasi tidak terkendali selama sekitar 20 menit. Pertempuran seperti dibiarkan lepas kendali. Padahal sebelumnya pihak kepolisian mengklaim akan melakukan salah satu operasi keamanan terbesar dalam sejarah Copenhagen. Nyatanya, kepolisian Denmark itu jelas tidak siap berurusan dengan gerombolan supporter sepak bola yang merepotkan waktu itu. Kedua supporter garis keras itu saling menyerang menggunakan kursi, meja, tiang logam. Dan bahkan beberapa ultras Galatasaray terlihat memegang pisau. Pertempuran yang brutal itu tumpah ke jalanan yang lebih besar. Jeritan penduduk di sekitar pun terdengar di antara sumpah serapah kedua belah pihak bertikai. Padahal polisi anti huru-hara sudah bergerak untuk memisahkan kedua belah pihak dengan mengarahkan ke sisi jalan yang lain agar mereka tidak bentrok. Akhirnya, polisi pun berhasil menghentikan perkelahian dengan menembakkan gas air mata. Polisi pun berhasil menangkap 54 pendukung sepak bola tersebut. Sementara itu, ada 11 supporter luka-luka yang diantaranya 4 terkena tikaman dan 1 menderita luka kepala serius. Beberapa kios pertokoan juga mengalami kerusakan akibat pertempuran tersebut. Sementara itu, tidak semua pendukung Arsenal dan Galatasaray berkelahi pada waktu itu. Ada juga saat-saat sportif dan niatan baik dari beberapa supporter yang berjabat tangan sekaligus bertukar merchandise. Memang sentimen ultras Galatasaray kepada Arsenal tidak lepas dari ketegangan di Istanbul dengan supporter Leeds United pada sebelumnya. Meskipun The Herd dan supporter Arsenal lainnya sering luput dari anggapan hooliganisme yang menakutkan, namun rupanya ada jejak besar dalam perjalanan mereka. Tapi pada dasarnya memang setiap orang akan memberikan perlawanan
jika terus merasa diinjak, meskipun level kengeriannya jauh berada di bawah. Perlawanan besar kepada Millwall dan Galatasaray adalah bukti dari kelompok garis keras yang tidak terlalu suka dengan kekerasan ini.